Inilah Kalimantan Timur yang kini sedang menjadi sorotan dunia. Provinsi dengan penduduk hampir 4 juta jiwa ini telah ditetapkan menjadi ibu kota negara baru, mengganti ibu kota Jakarta. Di sini ada kami, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, di bawah pimpinan Ketua HM Said Amin. Di sini ada kami, 48.227 pemegang kartu tanda anggota pemuda Pancasila. Di provinsi ini, Pataka Pemuda Pancasila berkibar sejak tahun 1979. Ketika Haji Said membawa mandat pengurus pusat Pemuda Pancasila ke Kaltim. Sungguh, inilah masa perjuangan penuh liku-liku. Perjuangan para ketua pendahulu seperti almarhum Abdul Rahim, almarhum Muhayyan Hasan, dan Haji Hardiansyah Hanafiah. Sampai tiba saatnya tahun 1999, HM Said Amin terpilih menjadi Ketua Pemuda Pancasila Kaltim. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Said Amin datang memoles pemuda Pancasila secara besar-besaran. Jika awalnya PP dipandang sebagai perkumpulan anak-anak jalanan, Bung Said Amin mengubah mindset semua orang. Pemuda Pancasila adalah bengkel, tempatnya memperbaiki diri siapa saja yang ingin berubah. Kaum terpelajar dan akademisi, praktisi dan politisi, pedagang kaki lima, dan pengusaha besar, generasi Y hingga generasi Z, semua bergabung dalam rumah besar Pemuda Pancasila. Kami ada di 10 kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur, ditambah 5 kabupaten dan kota Kalimantan Utara, yang sebelumnya satu komando dengan MPW PP Kaltim. Pemuda Pancasila Kaltim tumbuh dan taat komando dari pimpinan Ketua HM Said Amin dan Ketua Umum MPN Yapto Suryo Sumarno. 4 Oktober 2018 lalu, rakyat Indonesia menangis. Sebuah musibah besar terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Gempa dahsyat dan tsunami mengakibatkan jatuhnya korban 4.340 jiwa. Pemuda Pancasila Kaltim sangat berduka. Di bawah perintah Ketua Said Amin, kader-kader terlatih diberangkatkan. Menumpang ponton, sebanyak 129 anggota PP menyeberang lautan, membawa makanan dan peralatan medis, dan juga peralatan membantu korban seperti 11 truk Dalmas, 7 unit mobil double kabin, dan 20 unit motor trail. Relawan PP berjuang membersihkan puing-puing, mengangkat mayat, hingga melayani kesehatan korban di tenda penampungan. Ini bukan misi pertama kalinya. Di era Ketua Haji Said Amin pula, operasi misi kemanusiaan diaktifkan saat terjadi gempa Yogyakarta dan tsunami Aceh yang memporak-porandakan Serambi Mekah pada 26 Desember 2004 silam. Jadi kampung ini itu satu desa itu ambles, itu ketelan bumi, itu bisa lihat semuanya di belakang. Ya Allah, saya sampai merinding loh guys, sumpah. Saya nggak bisa bayangin gimana kondisi saudara-saudara kita pada saat itu, yang pada saat mengalami guncangan gempa yang hebat, mereka nggak bisa lari. Kalau dilihat ini nggak bisa lari. Mereka nggak bisa lari, mereka langsung ketelan sama bumi. Ketelan bumi,
sama ya Allah. Tim relawan pemuda Pancasila mengarungi samudera selama lebih dari 24 jam menggunakan kapal tongkang menuju Palu. Memasuki hari kedua perjalanan menuju Pantoloan, Sulawesi Tengah, seluruh personil tim relawan pemuda Pancasila masih dalam kondisi prima dan tetap bersiaga. Sabtu sore, tim relawan pemuda Pancasila Kaltim dibariskan di atas kapal tongkang oleh Kepala Rombongan Roni Andi Pangajuan. Personil tim relawan dari seluruh divisi baik divisi logistik, transportasi, divisi medis hingga divisi keamanan. Ketua rombongan perjalanan tim relawan pemuda Pancasila Kaltim untuk Palu dan Donggala memastikan bahwa seluruh anggota dalam keadaan baik. Bila masalah ransum, masalah MCK kita siapkan semua. Tinggal mungkin kendala sedikit ya, mungkin ada yang tidak terbiasa dengan tidur dengan kondisi alam begini. Kader-kader PP Kaltim juga selalu ada tiap kali ada musibah. Bulan Januari 2021 lalu, kader-kader pemuda Pancasila membantu korban banjir di Kalimantan Selatan. Begitu juga tiap kali ada bencana di kampung sendiri. Seluruh pengurus majelis pimpinan cabang bersama anak cabang dan ranting turun spontan membantu rakyat yang membutuhkan pertolongan. Kini, pemuda Pancasila Kaltim dilengkapi suborganisasi Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana di bawah pimpinan Safrudin Duntu Capang dan Budiansyah Kastan. Organisasi termuda ini bergerak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sebanyak 3.000 dosis vaksin dari pemerintah kami distribusikan kepada anggota PP dan masyarakat pada tahun 2021 lalu. Inilah bukti nyata pemuda Pancasila bahu-membahu dengan pemerintah menanggulangi bencana pandemi virus corona yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 lalu. Kami percaya selalu ada hikmah di balik bencana. Selama pandemi COVID-19, kader-kader PP justru semakin kuat rasa persaudaraan, persatuan, dan solidaritas untuk saling berbagi. Pemuda Pancasila datang tak hanya mengantarkan sembako kepada anggota dan warga, tapi juga memberi motivasi agar tetap semangat meski kondisi sedang susah. Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila yang datang memberikan bantuan bagi warga Kalimantan Timur. Terima kasih juga patut diberikan kepada seluruh kader yang tidak kenal takut dan lelah. Menjadi relawan melakukan penyemprotan disinfektan, membagikan masker, dan sembako kepada warga yang membutuhkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Pemuda Pancasila juga memiliki kekuatan Koti Mahatidana, diketuai Mangatas Simanjuntak. Sri Kandi dipimpin Tanti Prasetyaningrum dan juga Sapma dipimpin Ramadhani. Lalu Badan Pengusaha diketuai Edo Hairani. Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum dipimpin Arjuna Ginting. Serta Badan Buruh dan Pekerja dikomandani Sulaiman Hattase. Masih ada lagi Badan Kaderisasi dipimpin Agus Suwandi dan Badan KTA atau Kartu Tanda Anggota diketuai Ruslian Nur. Kemudian
Di luar struktur PP, ada forum otomotif, tempat anggota PP menyalurkan hobi motor dan mobil, dan juga pasukan pemadam kebakaran yang setia setiap saat jika terjadi bencana kebakaran. Jika baju loreng kerap dijumpai di tepi jalan hingga hotel berbintang, atau logo-logo pemuda Pancasila bertebaran di motor maupun mobil, atau menjumpai banyak bangunan bercat loreng, itulah wajah PP di Kalimantan Timur. Pemuda Pancasila ada di mana-mana, dari tukang parkir jalanan, satpam, hingga memegang jabatan penting di pemerintahan. Kami bangga ada Ketua MPR Bang Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti, hingga pejabat di daerah seperti Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Bontang Basri Rase, dan Wakil Bupati Kutai Timur Kasmi Dibulang. Begitulah sekilas perjalanan sejarah pemuda Pancasila di Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Ketua HM Said Amin. Jika dulu lahirnya pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 karena tuntutan sejarah berjuang menjaga Indonesia dari rongrongan melawan kelompok komunis, kini pemuda Pancasila era zaman 4.0, kami juga menjaga Indonesia dari rongrongan pemecah belah bangsa dan persatuan Indonesia. Satu pemuda Pancasila dicubit, seluruh anggota pemuda Pancasila se-Indonesia merasakan sakitnya.